Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Habib Widho Padamara NIM 200100216. Saya akan menunjukkan UTS Logika Fuzi. Di sini saya mengambil metode Fuzi Mamdani. Fuzi Mamdani adalah metode yang juga sering dikenal dengan metode max min atau max produk. Metode Mamdani dikenal juga sebagai metode min max. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzi Mamdani banyak digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Sistem cerdas tersebut dapat berupa sistem pakar atau juga sistem pendukung keputusan atau SPK. Nah, di sini melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan himpunan Fuzi, yang kedua aplikasi Fuzi implikasi atau aturan, yang ketiga komposisi aturan, yang keempat penegasan atau defuzifikasi. Nah, di sini kita masuk contoh kasus yang saya ambil. Sebuah pabrik pengharum ruangan akan membuat sebuah pengharum ruangan otomatis berbasis Fuzi yang dapat mengatur sistem timer penyemprotan berdasarkan jumlah pengguna dan temperatur ruangan. Nah, di sini variabel outputnya timer penyemprotan minimal 300 milisecond atau lambat dan maksimal 500 milisecond atau cepat. Nah, di sini juga ada variabel inputnya. Yang pertama, jumlah pengguna dinyatakan dengan nilai 0 sampai 50, yang mana kurang dari 10 termasuk sedikit dan lebih dari 30 termasuk banyak. Nah, yang kedua, temperatur ruangan dinyatakan dengan nilai 0 sampai 40, yang mana 0 sampai 10 adalah rendah, 20 adalah sedang, dan 30 sampai 40 adalah tinggi. Nah, di sini adalah diperoleh aturan yang error 1, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah maka timer lambat. Nah, jika R2 juga pun sama. Nah, R3, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi maka timer cepat. Nah, R4, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur rendah maka timer lambat. Nah, R5, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur sedang maka timernya cepat. Nah, R6, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi maka timernya cepat. Nah, di sini berapa milisecond timer penyemprotan yang harus dihasilkan pengharum ruangan jika pada proses ternyata jumlah pengguna bernilai 20 dan temperatur bernilai 26. Nah, kita masuk dalam fuzifikasi atau pembuatan fungsi keanggotaan dan kurva keanggotaan. Nah, di sini ada jumlah pengguna dikatakan sedikit jika kurang dari 10, maka di sini ada 10 dan dinyatakan banyak jika lebih dari 30. Jadi, diperoleh grafik seperti ini. Nah, kita masuk di bagian solusi. Nah, di mikro sedikit bernilai 0 jika X lebih dari 30 dan bernilai 1 jika X kurang dari 10. Dan jika rentang 10 sampai 30 maka variabel linguistiknya yaitu 30 dikurangi X per 30 kurangi 10. Nah, begitu pula bagi variabel yang mikro banyak yaitu bernilai 0 jika X kurang dari 10 dan bernilai 1 jika X lebih dari 10. Nah, jika nilai X-nya rentang dari 10 sampai 30, maka nilai peroleh X kurangi 10 per 30 kurangi 10. Nah, pada soal tadi diketahui temperatur ruangan dikatakan rendah jika dari 0 sampai 10, lalu dikategorikan sedang jika 20 temperaturnya, lalu dikatakan tinggi jika 30 sampai 40 itu dikatakan tinggi. Nah, jadi diperoleh variabel logistik rendahnya bernilai 0 jika Y lebih dari 20 dan bernilai 1 jika Y kurang dari 10. Maka jika rentang dari 10 sampai 20 diperoleh 20 dikurangi Y per 20 dikurangi 10.
Nah, untuk variabel logistik sedangnya bernilai 0 jika Y kurang dari 10 atau Y lebih dari 30 untuk rentang 10 sampai 20 diperoleh Y kurangi 10 per 20 dikurangi 10. Nah, untuk rentang 20 sampai 30 itu diperoleh 30 dikurangi Y per 30 dikurangi 20. Nah, sedangkan untuk yang logistik tinggi bernilai 0 jika Y kurang dari 20 dan bernilai 1 jika Y lebih dari 30. Nah, jika Y itu rentang 20 sampai 30, maka diperoleh Y dikurangi 20 per 30 dikurangi 20. Oke, di sini kita masuk untuk variabel ketiga, yaitu timer penyemprotan. Dikatakan lambat itu jika 300 milisecond. Jadi di sini dan dikategorikan cepat jika 500 milisecond, sehingga diperoleh variabel lambat bernilai 0 jika Z lebih dari 500 dan bernilai 1 jika X kurang dari 300. Nah, jika X di antara 500 dan 300, maka diperoleh 500 dikurangi Z per 500 dikurangi 300. Nah, untuk variabel cepatnya bernilai 0 jika X kurang dari 300 dan bernilai 1 jika X lebih dari 500. Nah, jika di antara 300 dan 500, maka diperoleh Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300. Nah, tadi diketahui pertanyaannya jumlah pengguna itu 20, maka diketahui Z sama dengan 20. Nah, lalu kita hitung nilai variabel linguistik sedikit dan banyaknya, lalu kita masukkan saja karena ini X-nya 20, maka pada linguistik sedikitnya ini kita ambil fungsi yang ini, yaitu maka dapat dihitung 30 dikurangi 20 per 30 dikurangi 10 diperoleh 0,5. Nah, kita masuk di variabel banyak. Itu terdapat X-nya 20, jadi diperoleh fungsi yang ini, maka 20 dikurangi 10 per 30 dikurangi 10 diperoleh 0,5. Lalu untuk yang temperatur tadi di soal itu, jika temperaturnya 26, jadi kita bisa dituliskan Y sama dengan 26. Nah, kita hitung linguistik rendah. Rendah itu kita dapatkan nilai 0 karena Y lebih dari 20. Lalu kita hitung variabel sedangnya, yaitu Y 26, maka diperoleh di sini variabel fungsi. Maka 30 dikurangi 26 per 30 dikurangi 20 diperoleh 0,4. Dan untuk variabel tingginya itu diperoleh fungsi yang ini, maka 26 dikurangi 20 per 30 dikurangi 20 diperoleh 0,6. Nah, di sini kita masuk ke tahap inferensi. Nah, tadi diketahui di awal tadi juga untuk aturan-aturannya dari rules pertama sampai rules ke-6. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan komposisi aturan. Nah, pada rules pertama, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah, maka timer lambat. Jadi, untuk hitung alfa predikat 1, yaitu kita bisa gabungkan untuk mu sedikit dan mu rendah, lalu kita mencari nilai minimalnya, yaitu 0,5 dan 0. Diperoleh
0, maka diperoleh grafik seperti ini, dan alfa predikatnya itu 0. Jadi 0 di sini, maka pada grafik ini tidak ada area arsipan. Nah, lalu kita masuk ke rule kedua. Jika pengguna sedikit dan temperatur sedang, maka timer lambat. Yaitu kita dapat menghitung alfa predikat 2, yaitu sama dengan mu pengguna sedikit. Itu digabungkan dengan mu sedang, yaitu kita mencari nilai minimalnya di antara 0,5 dan 0,4, diperoleh 0,4. Maka diperolehlah grafik seperti ini. Nah, karena timer lambat, kita lihat saja timer lambatnya. Nah, lalu tuliskan 0,4 dan 0,5. Karena hasilnya 0,4, maka arsipkan 0,4 sampai ke yang lambat atau ke 500. Seterusnya ke rules 3, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi, maka timer cepat. Nah, jadi alfa predikat 3-nya itu mu sedikit dan mu tinggi minimal 0,5 dan 0,6, diperoleh 0,5. Maka diperoleh grafik seperti ini. Kita lihat pada grafik yang timer cepat. Nah, lalu kita tarik garis dari 0,5, maka diperoleh area ini, area yang diarsipkan ini. Nah, kemudian kita masuk ke rules 4. Jika pengguna banyak dan temperatur rendah, maka timer lambat. Nah, jadi untuk alfa predikat 4-nya itu mu banyak dan mu rendah diperoleh minimal 0,5 dan 0, yaitu diperoleh 0. Untuk grafiknya diperoleh seperti ini. Karena 0, maka tidak ada area yang diarsipkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rules 5. Jika jumlah pengguna banyak dan temperatur sedang, maka timer cepat. Nah, jadi alfa predikat 5-nya yaitu mu banyak dan mu sedang, yaitu minimal 0,5 dan 0,4. Nah, hasilnya atau diperoleh 0,4, sehingga grafiknya diperoleh seperti ini. Kita lihat pada timer cepat dan kita tarik garis dari 0,4, dan hasilnya 0,4, kita tarik 0,4 sampai ke 500, dan diperoleh area arsipannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian rules terakhir atau rules 6. Jika jumlah pengguna banyak dari temperatur tinggi, maka timer cepat. Nah, yaitu alfa predikat 6 itu mu banyak dan mu tinggi, diperoleh minimal dari 0,5 dan 0,6, yaitu diperoleh hasil 0,5. Nah, grafiknya seperti ini. Kita lihat di timer yang cepat, lalu kita tarik garis dari timer 0,5 sampai 500, sehingga diperoleh arsipan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, jika kita lihat dari 6 grafik yang sudah digambar, lalu kita kategorikan timer lambat dan timer cepat dari diperoleh timer lambatnya itu pada rules pertama dan rules kedua, dan rules keempat karena rules pertama dan 4 ini hasilnya 0, maka kita memilih rules yang kedua karena memiliki nilai predikat yang paling tinggi, yaitu 0,4. Dan untuk timer yang cepat itu pada rules 3, 5, dan 6. Nah, lalu kita cari hasil alfa predikat tertinggi, yaitu terletak pada rules keempat dan ke-6. Jadi kita ambil rules yang ketiga aja, maka kita dapat gabungkan rules yang kedua dan ketiga. Nah, sehingga diperoleh grafik seperti ini. Jika kita gabungkan, maka sudah digabungkan diperoleh titik A1 dan A2.
A1 ini berada di 0,4 dan A2 berada di 0,5. Lalu kita cari titik A1 dan titik A2-nya di mana. Jadi peroleh A1 sama dengan 380 dan A2 400. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaan yaitu linguistik X sama dengan bernilai 0,4 jika Z kurang dari 380 dan bernilai 0,5 jika Z lebih dari 400. Nah, jika Z ini di antara 300 dan 400, maka diperoleh fungsi Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300. Oke, kita masuk di bagian defusifikasi menggunakan metode centroid. Nah, di sini kita menggunakan M1 sama dengan integral dari 0,4 Z dz dari 0 sampai 380. Ini diperoleh hasil 28.880. Lalu untuk M2 ini integral dari Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300 Z dz dari 380 sampai 400. Nah, itu diperoleh 3.513,3333. Nah, lalu untuk M yang ketiga ini integral dari 0,5 Z dz dari 400 sampai 500 yaitu diperoleh 2.500. Nah, lalu kita hitung luas masing-masing area. Nah, yang pertama yaitu dari A1 ini sama dengan 380 dikali 0,4 sama dengan 152. Nah, sedangkan A2 ini 0,4 ditambah 0,5 dikali 400 dikurangi 380 dibagi 2. Nah, sama dengan 10,5. Dan untuk A3 sama dengan 500 dikurangi 400 dikali 0,5, maka diperoleh 50. Nah, sehingga kita dapat menghitung nilai Z-nya ini sama dengan M1 28.880 ditambah M3 3.513,3333 ditambah M3 22.500 per A1 152 ditambah A2 10,5 ditambah A3 yaitu 50. Maka diperoleh hasil jika dibulatkan yaitu 258. Nah, dari kesimpulan contoh studi kasus yang saya ambil, jadi jika jumlah pengguna bernilai 20 dan temperaturnya bernilai 26, maka timer penyemprotan yang harus dihasilkan pengharum ruangan sebesar 258 milisecond. Nah, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.